Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, untuk bertobat dari berbagai dosa dan kesalahan serta maksiat yang pernah kita lakukan. Allah yang maha memiliki hidup, Allah yang membuat kita ada di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita sehingga tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan yang mampu memberikan manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk Allah di langit dan di bumi yang bisa memberikan madarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa sakit hati senantiasa kita alami selama kita hidup. Begitupun sakit fisik kita. Tidak ada yang tidak sakit, penyakit di dalam kehidupan kita di dunia ini. Hampir semuanya kena penyakit tersebut. Karena penyakit tersebut atau sakit hati itu adalah tanda-tanda Allah masih menjadikan kita sebagai hambanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang cukup penting, mari kita bersolawat dulu untuk menenteramkan hati yang sedang gelisah, menenteramkan hati yang sedang gundah, penyakit yang sedang demam, batuk, pilek, sesak dan sebagainya, pikiran kacau, pikiran ketakutan, kepanikan, kita sirnakan dengan meminta kepada Allah dengan wasilah sholawat ini. Mari undang ke video ini, ke live ini, dan sebarluaskan video ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat sahabat-sahabat semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina faltafat minul buduru misla husnik maraina qattu ya wajah sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sesak, yang sedang pusing kepalanya, yang sedang lemas, minum teh manis hangat, kemudian kuatkan diri kita, rasakan Allah sedang melihat kita, Rasulullah hadir ruhnya. Ketika dibacakan sholawat itu Rasulullah datang ruhnya, kemudian menyaksikan kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat-sahabat disehatkan, disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Penyakit lahir, penyakit batin, itu semuanya dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Segala kebaikan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir,
Dan sesungguhnya Engkau ya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa menyembuhkan kita tanpa ikhtiar, tanpa wasilah. Sangat kuasa. Allah kuasa memberikan penyakit kepada orang yang sehat, segar, bugar. Saat ini juga Allah kuasa tanpa sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuasa mencabut penyakit dari siapapun tanpa sebab. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Andai kata Allah mau, tinggal berkata kun, jadi, maka jadilah. Sembuhlah. Tetapi kita wajib ikhtiar. Kewajiban kita ikhtiar dan berdoa. Sedangkan ketentuan adalah ada di genggaman dan kekuasaan Allah yang maha kuasa, maha kasih sayang dan maha cinta kepada setiap hambanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga kuasa mengambil kekuatan dari seseorang yang Allah kehendaki, yang merasa gagah, merasa perkasa. Allah cabut kekuatannya menjadi lemah, tidak berdaya. Sangat mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga sangat mampu dalam hitungan kejap mata saja memberikan kekuatan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Walaupun sedang terbaring lemah, Allah sangat mampu memberikan kekuatan tanpa sebab, tanpa wasilah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jangan ragu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah mampu memuliakan siapa saja yang dikehendakinya. Allah mampu mengangkat derajat siapapun yang dikehendakinya, dan Allah mampu menghinakan, merendahkan siapapun yang Allah kehendaki. Jangan ragu sahabat. Jangan ragu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Dan Allah juga kuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah juga sanggup menghidupkan dari yang mati, yang mematikan dari yang hidup. Allahu Akbar. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Allah kuasa dengan kehendaknya memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Allahu Akbar. Sahabatku, video ini sengaja untuk membuat hati saya semakin yakin kepada Allah, dan sahabat-sahabat semakin yakin tidak ada secelah pun untuk ragu kepada Allah Azza wa Jalla. Andai kata ada keraguan kepada Allah sekecil apapun, maka disitulah kita sedang rendah dan lemah iman kita sahabatku. Maka ayo kita semangatkan jiwa kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tanamkan dalam hati kita, tanamkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam batin kita, sehingga rasa takutnya hilang kepada makhluk, kepada virus, kepada penyakit hilang dari hati kita ketika kita membesarkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita takut kepada makhluk? Karena kita sedang lemah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang tidak takut kepada Allah, maka diberikan oleh Allah ketakutan kepada manusia, kepada makhluk, kepada virus, kepada kematian, kepada penyakit. Padahal semua itu dalam kekuasaan Allah. Maka kenapa kita nggak minta kepada yang kuasa itu, yang maha sang sutradara yang dahsyat, yang memiliki skenario hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam wayang ada dalangnya, maka sang maha dalang di dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering sibuk seperti si Cepot, sibuk dengan si buta hijau ini, si Gatot Kaca, si Gareng, si Dewala, sibuk. Padahal kenapa sibuk? Karena yang menggoyangkan itu dalang. Harusnya si Cepot itu marahnya ke dalang.
Kalau si Cepot diginihin kepalanya sama si Dewala. Harusnya Dewala nggak usah, si Cepot nggak usah marah ke si Dewala. Harusnya marahnya ke dalangnya kan. Harusnya oh si Dewala mah nggak salah karena si Dewala digerakkan oleh dalang. Kita pun sama, kita dibenci oleh sesama, kita dipitnah oleh sesama, nggak usah marah sama itunya, tapi kita introspeksi diri dan yakinlah bahwa yang membuat itu semuanya skenario-nya dan yang menggerakkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita. Andai kata tidak, si Cepot dan si Dewala tidak berantem, Buta Ijo dengan si Bima tidak berantem, wayang tidak rame. Begitupun kita dalam pewayangan kehidupan kita ini, kalau tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang dizolimi, tidak ada penyakit. Coba kalau misalkan tidak ada penyakit di dunia ini, sehat semuanya, nggak laku itu universitas kedokteran, universitas kebidanan atau akademi kebidanan nggak laku, akademi keperawatan nggak laku, nganggur semuanya tenaga kesehatan. Menteri kesehatan nggak ada, kemudian rumah sakit tutup, kemudian klinik tutup, semuanya tutup. Berapa puluh juta yang menganggur gara-gara sehat semuanya. Allahu Akbar. Maka fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Antara kesulitan dihapit dua kemudahan. Coba sama saja ketika kita sehat terus, gimana yang kerjanya apoteker? Nggak ada kerjaan mereka. Sama aja kita ini rambut nggak panjang-panjang, segitu aja terus, nggak panjang-panjang. Loh, yang cukur rambut gimana? Yang tukang cukur, barbershop ya, itu tidak ada kerjaan. Berapa puluh ribu pengangguran gara-gara rambut tidak tumbuh. Makanya kehidupan ini biasa, rambut tumbuh, ada yang rambutnya kurang tumbuh, ada yang sakit, ada yang bagian pemulihan, bagian obat, ada tukang cukur, ada tukang angkot, ada tukang ojek, ya kan? Ada tukang cuci gosok, ada tukang beca, ada tukang bangunan. Bayangkan kalau semuanya kaya di dunia ini. Susah sahabatku. Semuanya kaya, semua misalkan. Jangan jauh-jauh lah, jangan se-Indonesia, se-Jakarta, se-Jabodetabek aja itu kaya semuanya, semua orang. Bayangkan aja 1 miliar semuanya, nggak ada yang tidak dapat 1 miliar, 1 miliar semuanya. Coba besoknya, sekarang malam ini bayangkan di Jabodetabek semuanya punya uang 1 miliar dikasih sama Allah, tidak ada satupun yang tidak dapat. Bayangkan besok harinya sudah tidak ada lagi yang mau nyukur. Mas mau nyukur dong? Ngapain nyukur? Cuman 20.000, saya udah punya 1 miliar. Tuh, berhenti tukang cukur. Jadi gondrong semua kita. Bayangkan, gondrong semua kita. Gara-gara kita semuanya adil, semuanya kaya raya. Tidak ada yang mau menjadi tukang ngobatin orang. Karena semuanya merasa kaya. Buat apa? Kalau tujuannya adalah uang, maka seperti itu. Tapi kalau tujuannya adalah pahala, tujuannya adalah akhirat, meskipun kaya semuanya, dia akan terus berbakti. Walaupun dia tenaga kesehatan, dia tukang apapun, tukang ini, saya mencari pahala, uang mah sudah ada. Terus seperti itu tuh. Dari sekarang, oleh sebab itu kita pastikan, yakinlah bahwa kehidupan ini adalah pewayangan yang sangat luar biasa. Kalau kita paham dengan ilmu pewayangan, hakikatnya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, niscaya kita tidak akan kecewa lama-lama, tidak akan sedih berlama-lama, tidak akan takut berlama-lama, tidak akan panik berlama-lama. Kenapa? Karena kita tahu ini sedang bersinetron. Di dunia ini ada skripnya, ada sang sutradaranya, maha sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kecewa kepada seseorang. Kenapa? Karena kita menganggap orang itu yang
melakukan sesuatu kepada kita, padahal itu Allah yang melakukan itu, tetapi ada pahala dan dosa. Dia berbuat zalim, Allah yang menggerakkannya, tetapi dia dapat dosanya. Tapi kita untuk menguji diri kita, apakah kita memaafkan, ataukah kita marah, ataukah kita ridho, ataukah kita, itu semuanya seperti itu. Cuman pertanyaannya, layak mana kita, menjadi orang yang diuji atau menjadi orang yang dijadikan alat untuk menguji. Nah, jadi kita milih sendiri. Ya Allah, saya mau jadi orang yang jadikan alat untuk menguji. Jadi kita nggak usah beriman. Pasti kita dijadikan alat oleh Allah untuk menguji orang yang beriman, sahabatku. Kalau kita menjadi orang yang beriman, niscaya kita yang diuji, dan orang yang diuji lebih mulia daripada yang dijadikan alat untuk menguji kita. Betul tidak? Istrinya baik, solehah, taat kepada Allah seperti Siti Aisyah. Punya suami namanya Fir'aun. Nah, Siti Aisyah akan tetap menjadi mutiara. Di hadapan Allah akan menjadi ahli surga, walaupun suaminya Fir'aun. Nah, dalam kondisi seperti itu, Fir'aun dikasih tahu, dikasih masukan supaya menyembah Allah, tidak mau. Kemudian, apakah Siti Aisyah sebagai istrinya ke neraka? Tidak, tetap jadi mutiara. Fir'aun tetap jadi batu koral, batu kerikil. Dalam posisi seperti itu, maka Fir'aun dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk menguji istrinya. Kenapa kok yang dipilih alat untuk menguji adalah Fir'aun? Karena Fir'aunnya sendiri yang memposisikan diri sebagai orang yang layak dijadikan alat. Coba kalau terbalik, Fir'aunnya yang taat, yang baik, Siti Aisyahnya, maka niscaya Fir'aun akan diuji oleh Allah dengan istrinya yang kurang baik. Tuh, di sini aja udah mantap. Orang tua seorang ayah, Nabi Nuh alaihissalam, diuji oleh Allah oleh alat yang namanya anaknya, yaitu Kan'an. Kenapa? Karena si Kan'an ini memposisikan diri layak untuk dijadikan alat untuk menguji imannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai suami diuji oleh Allah melalui alat namanya istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mulia, yang imannya luar biasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui alat yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa dijadikan alat ini Abu Jahal, Abu Lahab, paman-pamannya Rasulullah? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab memilih untuk layak dijadikan alat untuk menguji orang-orang yang beriman, yaitu ponakannya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam kehidupan ini memilih peran, mau perannya yang diuji atau yang dijadikan alat. Jangan lagi bilang enakan yang dijadikan alat. Kata siapa? Coba ini alatnya, saya minum pakai gelas misalkan, ya kan? Gelas adalah alat saya untuk minum. Pertanyaannya, saya dan gelas muliaan siapa kira-kira? Antara gelas, ini gelas cuman beling. Kita manusia di hadapan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan manusia adalah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Maka alat itu selalu lebih buruk dibandingkan yang memakainya. Menggunakan pensil untuk menulis, jadi pensil alat saya untuk menulis. Nah, berarti kita dalam posisikan, mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri layak untuk menjadi orang yang diuji. Tapi mohon ke Allah, ya Allah, makanya di dalam surah Al-Baqarah, ya Allah, Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Maka minta kepada Allah, ya Allah,
ujian dalam kehidupan ini keniscayaan, kepastian. Karena hamba udah menyebut amantu birabbikum, sudah mengatakan aku beriman kepada engkau ya Allah. Maka jadikan ujian, kepahitan hidup, kesedihan, penyakit, apapun kesulitan hidup, jadikan membuat hamba ridho, ikhlas, sabar, pasrah, dan bersyukur ya Allah. Semakin dekat padamu. Mintanya seperti itu. Jangan meminta ya Allah jangan diberikan ujian dalam hidup. Boleh sih minta gitu tanpa, sepertinya mustahil, karena Nabi Muhammad yang paling mulia aja diberikan ujian, kesulitan hidup, musibah, ya dahsyat banget musibahnya kepada Rasulullah, fitnahan, boikot luar biasa. Apalagi model kita. Jadi kita mintanya ya Allah, andai engkau mau memberikan ujian kepada hamba, maka kuatkan hamba ya Allah untuk bersabar, untuk ikhtiar, untuk tetap memohon rahmat-Mu dan pertolongan-Mu. Jangan biarkan hati kami belok sedikit pun adik akidah hamba ya Allah, meskipun diberikan ujian sakit yang seperti ini. Allahu Akbar. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah kisah dari sahabat ya. Kisah hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kisah mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah banyak diketahui, bahkan anak-anak pun sangat mengenal kepahlawanan dan keberaniannya. Pada permulaan Islam, ketika keadaan kaum muslimin masih sangat lemah, baginda Rasulullah SAW berdoa agar Islam dikuatkan melalui masuknya Islam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, sebelum Sayyidina Umar memeluk Islam, kami tidak bisa mendirikan sholat di dekat Ka'bah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya setiap muslim berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hendak hijrah, ia pergi dengan pedang dikalungkan beserta busur panah dan anak panah yang cukup banyak di tangannya. Pertama-tama ia masuk ke Masjidil Haram, bertawaf dengan tenang, lalu sholat dengan sangat khusyuk. Kemudian ia pergi ke kumpulan orang-orang kafir dan berkata kepada mereka, siapa yang menginginkan ibunya mengisinya, istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, tunggulah di luar Mekah untuk melawanku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Beliau mengatakan kepada kumpulan orang-orang yang kufar, siapa yang menginginkan ibunya menangisinya, istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, maka tunggulah aku di luar Mekah untuk melawan aku. Tuh. Kata-kata itu diucapkan di setiap kumpulan orang-orang yang kafir, tetapi tidak seorang pun yang berani menyambut tantangannya. Bukan Rasulullah yang seperti ini, tapi Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya memang jawara, tadinya memang luar biasa kekuatannya, kegagahannya, yang sebelum masuk Islam itu menyerang Islam luar biasa, menyerang Rasulullah luar biasa. Begitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya, dirubah seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cintanya ke Islam luar biasa, cintanya ke baginda Rasulullah luar biasa. Maka ya Rasulullah, sekarang aku sudah ada di dalam golongan kaum muslimin dan aku ada di depan engkau. Andai kata ada yang macam-macam dengan engkau, aku yang duluan maju. Nah, cara kita seperti itu. Jiwa ragaku aku korbankan untuk agama dan Rasul.
Masya Allah. Maka kalau tadinya engkau ceramah, pidato, sembunyi-sembunyi, mulai sekarang ayo kita terbuka saja pidatonya. Ada apa-apa, tenang, ada aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah tidak seperti itu, karena Rasulullah diciptakan atau diturunkan sebagai memuliakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Tetapi Umar bin Khattab, Allah perankan beliau, tadinya tidak mengenal Islam, galak kepada Islam. Sesudah mengenal Islam, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa raganya, hidup matinya diserahkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diserahkan untuk Allah, untuk agama Islam, dan untuk mendampingi dakwahnya baginda yang mulia Rasulullah SAW. Andai kata ada yang mengganggunya, beliau sendiri yang akan melawannya. Allahu Akbar. Maka dari itu sahabatku yang melakukan SWT, kita pikirkan tentang umat Islam, kita pikirkan tentang bagaimana Islam ini agar senantiasa ada dan bermembara di Indonesia ini. Maka siarkan melalui medsos keindahan Islam, kebaikan Islam, cara berkeluarga secara Islami, cara bersahabat secara Islami, cara berbisnis secara Islami, sampaikan cara berdagang secara Islami bagaikan Rasulullah SAW. Kita contoh beliau, kita contoh para sahabat, kemudian siarkan di berbagai media sosial. Insya Allah anak-anak kita, remaja-remaja kita akan melihat Islam indah, akan mengenal Islam, akan mengenal Allah, akan mengenal Rasulnya. Jangan sampai kita kalah oleh yang mensiarkan keburukan, yang mensiarkan maksiat di mana-mana muncul. Nah, kita harus mensiarkan kebaikan. Kalau yang tahu kebaikan tidak mensiarkan, tidak mengupload, tidak mendakwahkannya di berbagai medsos, maka kebaikan akan luntur, maka yang akan terus menaik adalah keburukan, kemaksiatan. Kenapa? Karena senantiasa setiap menit, setiap detik digembor-gemborkan keburukan, kemaksiatan, diupload. Sedangkan ketika kita mau upload tentang kebaikan, tentang sedekah, tentang pengajian, tentang ini, malu kita. Tentang majelis zikir, malu kita menguploadnya. Jangan. Kita harus bangga, kita upload niatnya untuk menyebarkan dan mensiarkan agama ini. Karena itu bagian daripada pekerjaan baginda Rasulullah SAW, dan sekarang ada di pundak kita semuanya, yaitu mendakwahkan Islam yang indah, Islam yang agung, Islam yang damai, Islam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Insya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, diberkahi hidupnya, disehatkan jiwa dan raganya, dan mudah-mudahan diberikan kekokohan akidah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada baiknya dari Allah murni, kalau ada salahnya pasti dari kebodohan saya pribadi yang sedang terus melakukan perbaikan, yang sedang terus belajar, berlatih terus. Mudah-mudahan di akhir hayat nanti menjadi pribadi yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, di puncak kebaikan. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, kita saling mensupport, kita saling mendukung dalam kebaikan, yang mudah-mudahan kita husnul khotimah di kemudian hari, kapanpun kita diambil oleh Allah dalam kondisi baik, bahagia, senyum, husnul khotimah, dan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.